Baik, teman-teman, karena hari ini adalah hari pertama ya, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi saya mau kenalan dulu. So, here I am. My name is Prisky Abimanyu Isnain, and please call me Prisky or Mr. P. Jadi teman-teman boleh panggil saya Mr. Prisky atau Mr. P ya. Usually my friends call me Zoe at Kampung Inggris. Jadi biasanya teman-teman saya atau member-member offline saya kalau di Kampung Inggris manggilnya Mr. P. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi jangan cari foto saya di Google pakai nama itu ya. Karena nanti yang keluar bukan foto saya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih itu kira-kira sudah 10 tahun. But I started teaching TOEFL around 2 years ago. Tapi saya baru mulai belajar TOEFL dan ngajar TOEFL itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saya juga masih belajar ya, teman-teman. Di sini kita sharing, nggak ada tutor, nggak ada member, sama-sama belajar. Seperti itu. Nah, kemudian I'm from Pare. It's a small town in Kediri ya, East Java. Jadi saya dari Pare, kota kecil di Kediri di Jawa Timur. And maybe you're familiar with Kampung Inggris. Nah, Kampung Inggris itu letaknya di Pare, teman-teman. Saya tinggal di situ, gitu ya. Kemudian, what else? I think that's all about me. There's nothing interesting, right? But so let's just jump right into it. Jadi kita langsung mulai ke kenalan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan ya, teman-teman. Jadi langsung saja, apa sih TOEFL itu? Jadi kita nanti akan belajar TOEFL untuk 1 bulan ke depan ya, teman-teman. Jadi TOEFL itu apa sih? Seperti itu. Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris di Indonesia ini bukan bahasa utama ya, tapi bahasa asing. Bahasa utama kita adalah bahasa daerah masing-masing. As for me, I live in East Java, so I speak Javanese. Jadi saya ngomongnya bahasa Jawa ya, teman-teman. Kemudian bahasa kedua kita itu adalah bahasa Indonesia yang mempersatukan kita, maksudnya yang kita masih bisa komunikasi walaupun beda daerah seperti itu. Misalkan saya yang dari Jawa ngobrol dengan salah satu teman-teman mungkin yang dari Papua mungkin atau yang mungkin dari Padang mungkin itu masih bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa kedua, teman-teman. Jadi masih dalam rumpun gitu ya. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu nggak ada bahasa ketiga, bahasa keempat itu nggak ada, teman-teman. Adanya adalah foreign language atau bahasa asing. Nah, di Indonesia ini bahasa asing sebenarnya banyak banget ya, karena contohnya misalnya ada pondok, mungkin teman-teman yang pernah belajar di pondok itu pernah belajar bahasa Arab. Nah, mungkin teman-teman juga yang tertarik dengan memasak, mungkin sedikit-sedikit belajar tentang bahasa Perancis seperti itu ya, atau Italia, I'm not sure. Nah, kemudian salah satu bahasa asing itu namanya adalah bahasa Inggris. Nah, tesnya itu namanya adalah TOEFL. Salah satu tesnya ya. Karena tes bahasa Inggris itu yang standar internasional itu banyak banget, teman-teman. Cuman yang akan kita pelajari di sini adalah salah satunya namanya adalah TOEFL, seperti itu. Nah, TOEFL sendiri itu yang mengadakan adalah ETS. ETS itu stands for Educational Testing Service, yang mana dia sudah ada sejak tahun 1964 hingga saat ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa dibilang TOEFL ini adalah salah satu jenis tes bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian TOEFL itu jenisnya kalau yang populer untuk sekarang, terutama buat teman-teman yang sudah lulus SMA ya, itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada yang TOEFL ITP, Institutional Testing Program, dan IBT, Internet Based Test. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ITP itu nanti yang diteskan itu hanya sekedar pemahaman. Jadi apakah teman-teman bisa memahami entah itu tulisan, entah itu eh, yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris. Jadi hanya sebatas memahami. Teman-teman tidak diminta untuk mempraktekkan, tidak diminta untuk ngomong atau nulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu di ITP ya. Dan ITP ini score range atau rentang nilainya itu adalah 310 sampai 677. Jadi sebenarnya kalau teman-teman salah semua itu sebenarnya masih dapat nilai. Atau misalkan teman-teman nggak datang itu sebenarnya teman-teman dapat nilai yaitu 310. Tapi nggak bisa dipakai ya teman-teman karena 310 itu sama dengan 0 seperti itu. Atau salah semua lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kan nanti kalau teman-teman benar semua itu nilainya 677 gitu ya.
Nah, sedangkan yang IBT atau Internet Based Test tadi itu yang diteskan dulu teman-teman, maaf. Yang diteskan itu eh, komplit ya, yaitu skill dan mastery-nya. Skill sendiri adalah keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris, entah itu secara lisan atau tulisan. Nah, kalau mastery itu penguasaan teman-teman menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris di dalam kalimat atau di dalam paragraf misalnya. Oke, kemudian misalkan ketika teman-teman mengucapkan satu kata dalam bahasa Inggris atau satu kalimat dalam bahasa Inggris itu ada ketepatan namanya pronunciation atau pelafalan. Nah, itu juga termasuk ke dalam master ini, teman-teman. Seperti itu, gitu ya. Jadi ada vocab, ada grammar, ada pronunciation kalau di mastery. Seperti itu. Nah, untungnya, untuk skor range-nya, maaf saya lupa lagi. Untuk rentang nilainya kalau di IBT itu 0 sampai 120. Jadi kalau teman-teman nggak datang atau misalnya teman-teman failed, itu benar-benar dapat 0. Nanti kalau teman-teman nilainya perfect atau native like ya, mirip seperti native itu 120. Jadi IBT itu mirip sama IELTS, teman-teman. Nanti ada ngomong sama ada nulis. Kalau di ITP itu nggak ada. Nah, makanya nanti yang kita pelajari itu adalah yang ITP, yang gampang ya teman-teman, karena ada cara cepat mengerjakan, tidak perlu susah-susah lama-lama mengerjakan, ada tips cepatnya. Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi kita akan pelajari yang ITP. Nah, di ITP ini nanti itu ada 3 tahap tes atau 3 sections teman-teman. Yaitu yang pertama ada listening, yang kedua ada structure, dan yang ketiga ada reading. Gitu ya. Nah, di listening nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban di setiap soal. Dan total soalnya nanti adalah 50 soal yang dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, part B, sama part C. Gitu ya. Nah, setelah listening selesai, nanti teman-teman akan lanjut tes dengan structure. Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama grammar. Jadi, tata bahasa dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, di tes structure itu nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit maksimal ya untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Yang mana 40 pertanyaan nanti dibagi ke dalam 2 bagian. Part A nomor 1 sampai 15 sama part B nomor 16 sampai 40. Nah, setelah structure selesai, nanti teman-teman akan lanjut ke reading. Nah, di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Seperti itu. Jadi total soal di TOEFL ITP itu ada 140 soal, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya biar kita bisa mengerjakan cepat gitu ya, tanpa harus lama-lama. Karena mungkin teman-teman sudah sering nih, atau sudah pernah mungkin merasakan tes TOEFL yang ITP, tapi kok waktunya tiba-tiba habis. Karena teman-teman mungkin terlalu fokus dengan satu soal gitu ya. Akhirnya tidak fokus ke waktunya seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar strategi atau triknya teman-teman. Nah, kemudian 3 tes tadi itu akan kita rangkap atau kita pelajari dalam 20 chapters. Yang mana dari hari pertama sampai hari ke-20. Jadi sebenarnya 1 bulan ya teman-teman. Tapi karena hari Sabtu Minggu kita libur. Yang mana 1 bulan kan 4 minggu ya. Artinya hari Senin sampai Jumat kita masuk itu ada 5 hari. Karena 4 minggu berarti kalikan 4 gitu ya. Jadi 20 meeting seperti itu teman-teman. Nah, nanti untuk hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus dulu dengan kenalan structure. Jadi kita belajar dengan structure ini silabusnya ya. Yang pertama nanti setelah kita kenalan TOEFL ini kita akan belajar tentang subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, besok kita akan lanjut ke conjunction, besoknya lagi ke kata kerja, lanjut ke bawah. Gitu ya, sampai hari ke-10, teman-teman. Oke. Nah, nanti setelah structure selesai, kita nanti akan lanjut ke listening. Jadi listening nanti kita akan rangkap dalam 3 hari ya, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 untuk mempelajari 3 part listening, part A, part B, dan part C. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelah listening selesai, nanti kita akan lanjut ke reading di hari ke-14 sampai hari ke-19. Nah, teman-teman sebenarnya di reading ini ada 6 chapter ya, atau 6 hari harusnya, tapi saya menemukan cara yang lebih cepat lagi. Cara yang lebih simpel lagi untuk mengerjakan reading ini. Gitu ya. Jadi yang harusnya 6 chapter ini nanti kita bisa rangkap menjadi 3. Artinya teman-teman nanti bisa selesai lebih awal programnya untuk persiapan ke hari ke-20 yaitu final scoring preparation atau
tes gitu ya, tes prediksi dari lembaga. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah silabus kita nanti. Nah, kemudian rules sebenarnya bukan rules ya, teman-teman. Jadi kayak gimana kita di dalam kelas ini. Jadi kayak mekanismenya di kelas gimana gitu ya. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Nah, daftar kehadiran ini hanya kita lakukan di hari pertama saja. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimkan link atau apa namanya Google Form ya. Nanti tolong diisi teman-teman sesuai kolomnya. Misalkan namanya siapa, nama di Zoom siapa dan sebagainya seperti itu. Oke, nanti hari kedua dan seterusnya yang akan mengabsen itu saya sendiri teman-teman. Nanti akan saya foto dari Zoom participants-nya. Gitu ya. Dan kalau saya lihat teman-teman selalu hadir setiap hari entah di sesi sore atau sesi malam nanti ada reward buat teman-teman yaitu pembahasan soal tes. Jadi pembahasan soal tes itu tidak dari lembaga ya, tapi dari saya sendiri teman-teman. Saya sudah buatkan apa namanya video untuk pembahasan tesnya nanti supaya teman-teman nanti tahu kira-kira salahnya di mana dan benernya apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan gunakan fitur raise hand di Zoom ya. Jangan menunggu saya berhenti ngomong, teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan langsung raise hand, gitu ya. Nah, takutnya kalau teman-teman nunggu saya berhenti ngomong, nanti teman-teman lupa pertanyaannya tadi apa gitu. Jadi langsung aja tanyakan. Nah, nanti kalau pertanyaannya teman-teman masih nyambung dengan materi kita hari tersebut, akan saya langsung jawab. Tapi kalau misalkan pertanyaannya teman-teman itu misalnya melenceng atau misalnya nanti kita bahasnya di hari kesekian. Nah, nanti akan saya sampaikan juga. Jadi kita fokus supaya nggak kemana-mana gitu ya. Takutnya nanti untuk teman-teman yang benar-benar mulai dari nol itu akan kesulitan gitu. Karena di sini kita campur teman-teman. Kita ada, saya nggak tahu mungkin teman-teman ada yang sudah pintar bahasa Inggris mungkin. Atau ada yang mulai benar-benar nggak bisa dari bahasa Inggris dari nol. Itu pasti ada di sini ya, nyampur gitu. Jadi apa namanya, nanti kalau teman-teman biasanya yang sudah pernah belajar bahasa Inggris, sudah tahu bahasa Inggris itu biasanya tanyanya akan melebar. Itu biasanya yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, nanti kalau melebar pasti saya akan hentikan. Nanti akan kita bahas di hari kesekian seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman yaitu vocabulary atau kosakata. Semakin banyak vocabnya teman-teman ya, semakin gampang teman-teman mengerjakan TOEFL ini. Oke. Saya ulang lagi, vocab ini yang paling penting buat teman-teman ya. Semakin banyak vocabnya teman-teman, semakin gampang teman-teman mengerjakan TOEFL ini. Nah, gimana Sir kalau misalkan vocab saya sedikit atau saya lemah di vocab? Jangan khawatir teman-teman. Saya juga sama, saya kelemahannya di vocab. Intinya gini, kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis. Karena kalau teman-teman hanya mengandalkan ingatan, nanti kayak saya dulu. Saya dulu ngeremehin teman-teman. Alah kata ini nanti pasti ingat. Ternyata nanti ketabrak kata lagi baru itu lupa lagi gitu. Jadi kalau sudah lupa, kalau nggak ditulis itu hilang. Kata kemarin apa itu hilang teman-teman. Jadi supaya nggak hilang, tolong ditulis ya teman-teman. Nah nanti setelah teman-teman tulis, setelah dikoleksi setiap minggu, kalau teman-teman mau konsultasi vocabnya apakah mungkin ada yang salah, entah penulisan, entah artinya, entah kelas katanya dan sebagainya, nanti teman-teman boleh kirimkan hasil koleksi teman-teman ke saya, nanti untuk saya cek gitu ya. Kalau benar semua ya nanti langsung saya bilang it's alright gitu, it's precise atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang salah atau meleset atau kurang nanti saya tambahkan seperti itu. Dan yang terakhir itu monitor. Jadi monitor ini membantu teman-teman di luar kelas untuk belajar gitu ya. Jadi kita belajar tidak hanya di kelas teman-teman. Dan metode pembelajaran saya itu bukan ke teori sebenarnya ya. Jadi saya akan hindari banyak-banyak teori saya nggak suka teman-teman. Jadi saya lebih senang teori secukupnya, sesingkat-singkatnya. Nanti yang saya banyakin adalah di penerapan teori yang singkat tadi ke latihan soal. Seperti itu. Nah, nanti semakin teman-teman eh, sering latihan, semakin banyak vocab teman-teman juga. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman di luar kelas, nanti kan saya kasih latihan soal ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan apapun, silahkan japri saya. Biasanya saya mengirimkan link untuk kelas setiap hari. Atau nomor saya yang ada di layar ini. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang saya dan juga
untuk program yang akan kita bahas 1 bulan ke depan. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari pertama, yaitu kita kenalan dengan kalimat. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya? Nomor Semuanya? HP-nya tadi belum dicatat. Oh, baik-baik. Jadi, biasanya saya yang mengirimkan ini, Mister. Apa namanya? Link kelas. Tapi nggak apa-apa. Silakan boleh di screenshot atau dicatat, di foto juga boleh. Silakan Mister Muhammad Ridho. Adakah yang ingin ditanyakan, Mister? Ya, makasih sebelumnya Mas. Iya, Untuk sama-sama. itu kalau misalnya udah masuk sore terus masuk malam lagi itu boleh atau enggak Mas? Sangat disarankan begitu, Mister. Jadi kalau teman-teman ada waktu lebih ya, di sesi sore kita kan biasanya jam 3 sore, teman-teman. Nah, nanti sesi malam itu biasanya jam 7 malam. Sebenarnya materinya sama, teorinya sama. Nah, cuman biasanya saya kan ngotak-ngatik PPT. Jadi PPT ini selalu saya perbaiki setiap hari. Nah, biasanya sesi sore sama sesi malam itu latihannya beda. Jadi teman-teman nanti sudah ikut latihan sama penjelasan di sesi sore, ikut lagi di sesi malam, nggak apa-apa. Sangat disarankan seperti itu untuk memperkuat seperti itu, Mister. Itu pertanyaan bagus banget. Jadi nggak apa-apa, silahkan. Sangat you're welcome. Sangat disarankan seperti itu. Baik, terima kasih Sir. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Saya Iya, mau silakan. bertanya juga, Sir. Boleh, Ya, silakan. Saya Zulkifli Mas dari Makassar. Yang ini saya tanyakan, itu sertifikatnya berlaku untuk pendaftaran beasiswa atau apalagi nah tujuan-tujuan ini, tujuan Oke, intinya tentang gimana, Sir? tentang sertifikat ya, Mister. Baik. Iya, Jadi oke. Fistubel, ya. Jadi selamat datang, Mister. Hello Makassar. Jadi untuk sertifikat yang saya tahu ya teman-teman dari testimoni yang sebelum-sebelumnya, maksudnya dari alumni-alumni sebelumnya, itu kalau untuk beasiswa LPDP itu nggak bisa. Ya, tapi kalau untuk syarat CPNS itu beberapa beberapa bisa, beberapa nggak bisa. Tergantung eh, divisi apa atau bagian apa teman-teman mendaftar di CPNS tersebut. Nah, tapi kalau yang LPDP, mohon maaf, LPDP itu hanya bisa pakai sertifikat asli dari ITS, teman-teman. Kalau dari lembaga kursusan nggak bisa. Setahu saya ya, atau nanti teman-teman untuk lebih yakin, itu bisa langsung japri ke admin lembaga, gitu ya. Jadi untuk menanyakannya nanti ke admin lembaga supaya lebih pasti. Karena saya sendiri hanya sebatas pengajar, teman-teman di sini. Hanya tutor, gitu ya. Untuk informasi misalkan teman-teman pengen eh, menanyakan tentang tesnya atau memang sertifikat, nanti mohon langsung japri ke admin lembaga. Gitu, Mister. Jadi mohon maaf saya nggak bisa bantu tentang tersebut. Tapi yang saya tahu itu tadi, Mister. Gimana membantu? Does it help? Menjawab ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Mas mau tanya, Iya, silakan, Miss. Silakan. jadi saya kan cuma bisa ikut kelas sore ya, malam itu berhalangan. Tapi untuk latihannya, kira-kira dapat dua-duanya nggak ya? Dan rekordannya dapat dua-duanya nggak ya? Oke, nice. Jadi recordingnya nanti atau rekamannya nanti itu tetap sore sama malam ya, teman-teman. Nanti akan saya kirimkan setelah kelas, biasanya setelah sesi sore. Tapi kalau misalkan, maksudnya setelah sesi malam, maaf teman-teman. Tapi kalau setelah sesi sore saya off, maksudnya nggak ada kelas, biasanya saya kirimkan setelah sesi sore. Karena biasanya setelah sesi sore itu kalau ada request privat, kelas privat itu biasanya saya apa namanya? Saya belum sempat mengupload gitu ya, teman-teman seperti itu. Jadi biasanya saya kirimkan setelah sesi malam. Untuk rekamannya dua-duanya, Miss, sesi sore sama sesi malam. Nah, kalau teman-teman misalkan nih datangnya di sesi sore, pengen ikut latihan sesi malam lewat rekaman, tetap bisa.
gitu. Dan nanti ada latihan tambahan di luar kelas yang mana itu tidak wajib dikerjakan ya. Itu hanya buat penunjang belajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada waktu luang daripada gabut, daripada nggak ada kerjaan dan teman-teman penasaran dengan latihan-latihan TOEFL, nanti silakan kerjakan yang saya kasihkan tadi. Nah, yang saya buat itu ada dua teman-teman ya. Ada yang levelnya mudah, ada yang levelnya sulit. Nah, nanti yang di grup saya akan kirimkan dulu yang levelnya mudah dulu. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, nanti akan saya kirimkan yang level sulit. Untuk yang level sulit itu ada video pembahasan, teman-teman. Seperti itu. Intinya gini, ini karena sering banget misalkan teman-teman bertanya vocabnya kurang atau misalkan intinya gini teman-teman, perbanyak latihan gitu ya. Karena dari teman-teman banyak latihan nanti akan teman-teman dapat, oh alah ternyata maksudnya seperti ini. Gitu. Jadi teori di kelas itu sebenarnya 30% pentingnya. Yang lebih penting 70%-nya itu dari teman-teman merasakan sendiri. Jadi mengerjakan latihan sendiri seperti itu. Dan kebetulan saya punya soal-soal asli dari ITS, tapi saya nggak bisa share ya teman-teman karena apa ya? Saya buat untuk privat. Takutnya kalau nyebar di internet bahaya gitu ya. Jadi saya buat belajar sendiri dan saya buat untuk kelas privat seperti itu. Oke, thank you, Mas. You're welcome Miss, anytime. Mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Halo, Mr. P. Mister, silakan Mister. Ya, Ada ya yang aku ditanya. dari Batam. Oke, Eh, halo Batam. kan, kalau tadi disampaikan kan, Mr. akan melakukan pengajaran yang meminimalisir penyampaian teori begitu. Berarti nanti Betul, ditekankan seperti tips dan trik mengerjakan TOEFL dengan cepat begitu ya, Sir. betul. Jadi gini, saya akan usahakan sesingkat-singkatnya teman-teman. Jadi sepadat mungkin. Nanti kalau teman-teman karena gini, karena saya nggak pakai buku yang dikasih dari lembaga. Kenapa? Karena kalau buku itu lengkap, kan buku itu sudah di-split, teman-teman, sudah dipotong-potong. Nah, kalau buku itu lengkap, strukturnya itu kurang lebih ada 60 skill. Nah, ini yang saya rasakan dulu ketika mengajar menggunakan buku tersebut secara offline sebelum pandemi, teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika saya mengajar struktur dulu itu banyak member yang merasa kesulitan karena saya dulu juga jaga camp teman-teman, tinggalnya sama member-member gitu dan mereka dapat kelas TOEFL, saya juga ngajar TOEFL akhirnya eh, kadang mereka juga curhat gitu ya kayak kayak nyampein kalau kesulitan untuk belajar. Nah, eh, yang saya rasakan buku tersebut itu nggak cocok dipakai untuk orang Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena gini, misalnya teman-teman mengerjakan satu soal struktur TOEFL itu hanya punya waktu paling lama 30 detik. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai buku lengkapnya itu ada 60 skill. Nah, teman-teman nggak akan punya cukup waktu untuk menentukan antara skill 1 sampai skill 60 itu yang mana soal struktur itu. Misalnya aja. Seperti itu. Jadi saya pakai cara lain, teman-teman. Jadi ketika saya mengajar, saya coba-coba gitu, kayak kayak apa namanya, kayak eksperimen. Nah, ternyata menemukan cara yang menurut saya, karena saya sendiri juga setiap bulan juga tes ya, teman-teman, untuk belajar, untuk lihat update soalnya bagaimana. Yang saya sampaikan tadi, saya juga dapat soal-soalnya juga untuk belajar sendiri gitu. Jadi apa namanya? em, yang saya cocokkan dengan di buku yang Longman itu, kalau bukunya lengkap itu namanya Longman, teman-teman. Nah, banyak yang tidak sesuai. Maksudnya contohnya ada bab namanya double komparatif, tapi nanti tetap saya kasihkan teman-teman. Karena takutnya teman-teman nanti ngambil yang prediksi atau teman-teman nanti di tes yang dari lembaga itu soal itu keluar. Jadi saya nanti tetap kasihkan. Tapi kalau di soal yang asli dari ITS, yang teman-teman ngambilnya yang resmi ya dari si pembuat TOEFL, double komparatif itu nggak pernah keluar teman-teman. Bab itu seperti itu. Jadi nanti tetap saya akan usahakan menyampaikannya sesimpel mungkin ya, Mister, untuk banyakkan dengan teori. Jadi yang sudah kita pelajari di teori yang sedikit tadi, kita praktekkan ke soal ke latihan bahas seperti itu, Mister. Jadi jawabannya iya, betul. Jadi tips sama trik seperti itu. Terima kasih, Mr. P. Sama-sama, Mister. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke materi hari pertama kita, yaitu tentang
sentence atau kalimat, teman-teman. Nah, kenapa sih kok kita perlu belajar kalimat atau kenapa saya harus sampaikan kalimat? Nah, karena nanti di structure yang bagian pertama, teman-teman akan diminta untuk mencari di antara 4 pilihan ABCD yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya nanti itu utuh dan efektif. Gitu ya, saya ulang lagi supaya kalimatnya nanti lengkap, utuh, dan efektif. Nah, makanya supaya kita nggak bingung ABCD yang mana yang hilang, kita kenalan dulu dengan kalimat supaya tahu nanti yang hilang yang apa. Seperti itu. Nah, kalimat itu dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sebenarnya sama, teman-teman. Ya, urutannya adalah subjek dulu, baru predikat. Nah, ini istilah ya, subjek sama predikat itu istilah, tapi mungkin teman-teman juga familiar, nggak asing gitu ya. Jadi pengertiannya subjek itu apa? Ada yang tahu teman-teman, subjek itu apa? Atau ada yang masih ingat dulu waktu sekolah, subjek itu apa menurut teman-teman? Jangan takut salah, it's okay guys, kita belajar. Coba kalau misalkan ada gambaran teman-teman, subjek itu apa? Orang. Satu, orang, betul. Apakah selalu orang, Miss? Tidak. Tidak selalu Benda. orang ya. Benda juga bisa, gitu ya. Jadi bisa seseorang, bisa sesuatu. That's right. Nah, tapi apakah cuma seseorang sama sesuatu itu semuanya disebut subjek? Jawabannya tidak, Miss. Karena kalau kita cuma bilang batu misalnya, kalau kita bilang gunting misalnya, kita bilang rumah, itu kita nggak bisa sebut itu subjek atau objek. Karena di dalam kalimat, benda atau orang itu nanti posisinya ada dua. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Nah, jadi subjek itu tadi saya tambahin ya, apa atau siapa. Jadi benda atau orang yang pengen kita bahas atau kita jadikan topik pembicaraan. Contoh ya, teman-teman. Misalkan saya sampaikan ke teman-teman, saya punya kalimat buat teman-teman. Nah, saya misalnya bilang seperti ini. Lampu itu menyala. Kira-kira di situ tadi apa atau siapa yang pengen atau apa atau siapa yang saya bahas, teman-teman? Atau Lampu. subjek? Ya, lampu, betul. Jadi subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas. Gitu ya. Jadi contohnya lampu itu menyala. Nah, yang pengen kita bahas ya atau yang saya pengen ceritakan ke teman-teman tadi adalah lampu itu. Contoh lagi ya, teman-teman. Misalnya adalah para cawapres akan melakukan debat kedua bulan ini. Contoh kalimatnya seperti itu, agak panjang ya. Jadi para cawapres akan melakukan debat kedua bulan ini. Kira-kira yang pengen saya bahas siapa atau apa kira-kira di situ, teman-teman? Para cawapres. Dapat ya? That's right. Nah, itu adalah subjek, teman-teman. Sekarang terakhir, ini contoh kalimat yang paling gampang. Saya menyukaimu. Saya menyukai kamu. Di situ siapa atau apa yang pengen saya bahas, teman-teman? Saya. That's right. Saya ingin menceritakan tentang saya sendiri. Nah, itu adalah subjek. Jadi subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas atau kita angkat jadi topik pembicaraan. Gitu ya. Dan tempatnya subjek itu letaknya selalu bisa dibilang selalu di depan. Gitu ya, teman-teman. Terutama ketika sebelumnya tidak ada koma. Oke, jadi subjek itu tempatnya selalu di depan atau sebelumnya predikat. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kita bisa mengenali subjek? Nah, subjek itu dibuatnya kalau dalam bahasa Inggris itu dari 2 kelas kata, teman-teman. Yang pertama ada dari benda. Atau kalau di grammar atau di buku itu nyebutnya noun. Di kamus itu juga nyebutnya noun. Itu kata benda. Nah, kata benda itu apa, Sa? Kata benda itu semua yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman. Itu semuanya benda. Contohnya bird, burung. Itu benda. Water, air. Itu juga benda. Buildings, bangunan-bangunan, itu juga benda. River, itu sungai, itu juga benda. Forest, hutan, atmosfer itu ya teman-teman, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Bahkan kita sendiri itu juga benda, teman-teman. Oke, manusia itu benda. Tangan benda, dan pasti di sekitar teman-teman banyak sekali benda. Nah, itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, itu semuanya adalah noun. Dan dia bisa jadi subjek atau bisa kita jadikan topik pembicaraan. Seperti itu. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek ada lagi, satu kelas kata namanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, kata benda itu bisa diganti, teman-teman. Kalau jumlahnya 1 misalnya ya, orang ketiga atau benda ketiga. Benda ketiga itu maksudnya gini, teman-teman.
Kalau kita ngobrol nih, misalkan saya yang ngomong, teman-teman yang dengar. Nah, yang ngomong itu orang pertama. Yang dengar itu orang kedua. Nah, yang tidak terlibat dalam pembicaraan itu disebut orang ketiga. Misalnya saya ngomong sama Wati, saya ngomongin Wawan. Nah, Wawan itu orang ketiga. Wati itu orang kedua. Saya itu orang pertama. Itu penyebutan kata ganti ya, teman-teman. Nah, kata ganti orang pertama itu ada dua. Ada saya, ada kita. Ya, jadi kalau saya itu tunggal, I. Kalau kita, we atau kami, we itu banyak. Gitu ya. Contohnya orang kedua, kamu itu you. Cuma satu, teman-teman. You. Itu orang kedua. Karena you itu kalau dalam bahasa Inggris artinya dua. Bisa kamu, bisa kalian. Seperti itu. Kalau orang ketiga, jamak, itu ada they. Itu jamak ya. They itu artinya mereka. Entah itu benda, entah itu manusia. Kalau jumlahnya lebih dari satu, pakainya they. Oke, karena banyak yang salah paham. Mengiranya they itu hanya untuk manusia. Bukan ya, teman-teman. They itu benda mati kalau jumlahnya banyak juga pakainya they. Misalnya buildings, bangunan-bangunan. Itu pakainya they. Seperti itu. Teachers, para guru itu juga pakainya they. Seperti itu. Itu orang ketiga jamak atau banyak. Nah, orang ketiga ada yang tunggal. Caranya kita bilang dia. Nah, itu bisa pakai he, dia laki-laki, bisa pakai she, dia perempuan, bisa pakai it. Yang dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Misal kalau kita lihat kucing dari depan, kan dia nggak pakai lipstick, nggak pakai rok gitu ya. Teman-teman kita nggak tahu kucing itu cewek atau cowok. Nah, kita bilangnya it. Seperti itu. Loser, kucing boleh nggak pakai he atau she kalau kita sudah tahu cewek cowoknya? Jawabannya boleh, teman-teman. Dan itu biasanya kalau di listening ya, bukan di structure. Di listening itu biasanya dibuat pengecoh. Jadi ngomongin kucing tiba-tiba pakainya he. Nah, berarti kucingnya itu cowok. Seperti itu. Jadi nggak masalah, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah subjek ya. Diingat-ingat teman-teman, subjek itu dibuatnya kalau nggak dari benda, dia dari kata ganti. Nah, kalimat selain harus ada subjek, harus ada juga predikat. Karena nggak mungkin misalkan saya hanya bilang ke teman-teman, guys, saya. Nah, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu, teman-teman pasti tanya, ada apa, Sir? Gitu. Harus dilengkapi. Misalnya, saya kenapa? Gitu. Nah, kenapa atau ada apa dengan si subjek, itu nyebutnya adalah predikat. Saya ulangi lagi ya. Predikat itu adalah apa, ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang subjeknya saja gitu ya. Harus ada predikat. Ada apa dengan si subjek? Seperti itu. Dan dalam bahasa Inggris, teman-teman, predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Ya, saya ulang lagi, predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, kata kerja itu apalagi, Sir? Kata kerja itu sesuatu yang bisa dilakukan, teman-teman. Contohnya berlari, berenang, makan, minum, belajar, dan sebagainya. Itu adalah kata kerja. Seperti itu ya. Atau bisa dibilang kalau bahasa bukunya gini, teman-teman. Kata kerja itu adalah suatu kejadian yang merubah posisi kata bendanya atau melakukan perubahan untuk kata bendanya. Jadi yang misalkan bendanya biasanya diam, itu berubah. Misalkan berlari, kan dia jadi berubah. Nggak lagi diam. Misalkan dia berenang, nggak lagi diam. Seperti itu. Duduk itu nggak lagi diam dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh kata kerja yang sering keluar di soal TOEFL itu misalnya ada occur, artinya terjadi, sama kayak happen gitu ya. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Refer to artinya merujuk kepada. Consist of artinya terdiri dari. Improve artinya memajukan atau mengembangkan. Dan masih banyak lagi. Ya, intinya atau kalau dalam bahasa Inggris itu gampang, teman-teman. Bisa ditambahkan kata ing di belakangnya, berarti itu adalah kata kerja. Misalnya occurring, itu kan ada. Oh, berarti itu kata kerja. Producing, nah itu berarti kata kerja. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kan saya bilang ing ya, tapi hati-hati teman-teman. Occurring, producing itu bukan predikat. Loser katanya tadi kata kerja, kok nggak bisa jadi predikat? Hati-hati teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu kata kerja bentuknya ada banyak. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan nonton film, dengerin lagu, atau dengerin orang bercakap dalam bahasa Inggris, kata kerjanya kalau teman-teman perhatikan, itu nanti bentuknya berubah-ubah. Gitu ya. Jadi kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris di dalam kalimat, itu ada sekian teman-teman. Jadi teman-teman kemungkinan akan menemukan verb 1, verb 2, verb 3, verb SES, verb ing, to verb 1, dan auxiliary verb.
Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena tidak semua jenis kata kerja itu bisa jadi predikat, teman-teman. Ya, hati-hati, maksud saya adalah predikat tadi kan dibuatnya dari kata kerja. Tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb. Jadi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dengan to verb 1, itu bukan predikat. Gitu ya. Nah, secara teori materi kita sudah selesai. Ini nggak perlu teman-teman hafalkan ya. Saran saya nanti tolong ditulis setelah kelas sambil dengerin rekamannya. Nah, mungkin sambil kita, mungkin teman-teman ingin mengfoto dulu atau mungkin ingin screenshot, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke praktek contoh soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Silakan Miss Limfellia Ya, atau Mister. iya Miss, silakan. Jadi verb 3, verb ing sama to verb 1 ini dia bisa jadi predikat kalau di depannya ada auxiliary. That's right. Gitu. Bisa dibilang seperti itu, Miss. Jadi kalau ada auxiliary sebelum verb 3, verb ing sama to verb 1 itu nanti jadi masuknya ke yang paling bawah. Jadi masuknya nanti ke sini, Miss. Seperti itu. Oh, Nah, oke. Berarti kalau nggak ada auxiliary-nya kita anggap dia bukan di kelas predikat. betul. Yang Kalau gerund menemukan lah apa-apa. Nah, that's right. Tadi saya mendengar ada istilah gerund. Gerund itu verb ing, teman-teman. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah kata benda, tapi dibuatnya dari kata kerja. Nah, bingung kan? Jadi gini, eh, contohnya gini, teman-teman, dalam kalimat ya. Membaca sangatlah menyenangkan. Nah, itu kan subjeknya adalah suatu kegiatan, yaitu membaca. Yang mana dia sebenarnya kata kerja. Tapi di dalam kalimat itu, membaca itu dijadikan subjek. Nah, nggak boleh kata kerja jadi subjek, harus dirubah menjadi kata benda. Itu namanya gerund, teman-teman. Nah, bentuknya gerund itu adalah verb ing. Jadi bahasa Inggrisnya membaca sangatlah menyenangkan itu adalah reading is fun. Seperti itu. Nah, reading itulah yang disebut dengan gerund. Itu kata benda, bukan kata kerja. Seperti itu. Oke, membantu ya, Miss? Apakah menjawab? Ya, Mister. Clear. Thank you. Oke. You're welcome. That's very good question. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Aman ya, sepertinya nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke contoh penerapan di soal. Jadi di sini saya punya 3 contoh soal. Ya, contoh soal pertama. Nah, kurang lebih nanti ada seperti ini, teman-teman. Jadi ada kalimat yang dihilangkan bagiannya di dalam kalimat. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Gitu ya. Nah, kita disuruh mencari di antara pilihan A, B, C, D yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya kalimatnya utuh. Tidak ada penambahan, tidak ada yang double. Jadi efektif gitu ya, teman-teman. Tidak ada pemborosan, maksudnya seperti itu. Nah, caranya supaya gampang itu teman-teman cari predikatnya dulu. Jadi yang paling gampang itu dicari predikat dulu, teman-teman. Karena subjek itu bisa panjang kadang. Jadi kata benda di subjek, kata benda di subjek itu biasanya bisa panjang banget. Gitu ya. Nah, supaya nggak bingung itu kita cari predikatnya dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, adakah predikat? Kalau ada kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Ditebak dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Are known to impel. Oke, good. Ya, are noun-nya ya, Miss. Jadi di sini ada auxiliary are ketemu dengan verb 3, yaitu noun. Nah, kalau verb 3 sebelumnya ada auxiliary-nya bisa jadi predikat. Nah, karena titik-titik di situ sebelumnya predikat, berarti ini tempatnya si subjek. Berarti kita hanya disuruh mencari subjek aja di pilihan A, B, C, D. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Strikes. Yang Ya, A. betul. Ya, Yang betul. Yang alfa ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek kenapa Bravo, Charlie, Delta salah. Nah, yang Bravo itu ada kata that. Hati-hati, teman-teman. That kalau ada the setelahnya, that ini namanya adalah kata hubung atau conjunction, konjungsi gitu ya.
Nah, kata hubung itu tidak diperlukan di dalam kalimat ketika subjek dan predikat nanti hanya ada satu. Loh, kenapa kok gitu, Sat? Karena kalimatnya nanti jadi nggak selesai. Misal ya, teman-teman jangan pakai yang that. Misalkan saya pakai sama-sama kelas kata konjungsi atau kata hubung, misalnya karena, teman-teman. Misalnya saya bilang gini ke teman-teman, karena saya lapar. Nah, kalimatnya sudah lengkap belum yang saya sampaikan ke teman-teman? Belum. Belum Belum. ya? Pasti nanti teman-teman nungguin kalau nggak gitu tanya, kenapa Sir kalau lapar gitu kan? Nah, jadi itu harus dilanjutkan. Nah, bandingkan ketika karenanya saya hapus atau saya hilangkan. Saya lapar. Nah, udah bisa dipahami kan? Atau bisa dikasih titik, artinya kalimat itu sudah lengkap, informasinya lengkap, teman-teman. Itu yang bisa disebut dengan kalimat. Nah, makanya kenapa conjunction tidak dibutuhkan ketika subjek predikatnya cuma satu di kalimat, karena nanti maknanya tidak selesai. Alias ada yang hilang, ada yang janggal, seperti itu. Jadi yang bravo nggak bisa karena ada conjunction, ya. Nah, kalau yang Charlie salah karena ada predikat lagi, yaitu kata is. Nah, to be itu is, am, are, kemudian ada juga was, sama were ya teman-teman. Nah, kalau menemukan kata-kata ini, fix mereka adalah predikat. Jadi is, am, are, was, were ini dari keluarganya to be. Teman-teman. Oke, jadi is, am, are, atau was, atau were. Nah, kalau teman-teman menemukan ini, fix mereka adalah predikat. Nah, sedangkan di soal sudah ada predikat, teman-teman. Maka kita nggak butuh predikat lagi, karena nanti jadi pemborosan predikat. Gitu ya. Nah, kalau yang delta alasannya sama dengan yang bravo. Salah karena ada which. Kalau teman-teman menemukan 5W1H, 5W1H itu kata tanya. Misalnya di mana, misalnya kapan, itu when, where, what, which, dan sebagainya, atau how misalnya. Nah, fix mereka adalah conjunction. Kalau di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung condot atau condet, saya nggak tahu namanya ya, teman-teman, dikenal akan menancapkan buruan mereka di duri pohon. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh kedua. Ya, silakan, Miss. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Soal yang tadi. Boleh, silakan, Miss. Tadi kan disebutkan di situ ada dan lain sebagainya. Nah, di sini soal disebutkan art benar. Itu art itu bukan disebut sebagai predikat juga ya, maksudnya ketujuh juga atau gimana? Masih belum paham di situ. Apa dia masuk ke dalam itu art namanya yang dari sesi tadi? Maksudnya Miss bingung yang di sininya ya, kenapa kok ini bisa jadi predikat, sedangkan noun itu Sedangkan yang tadi kan yang misalnya gratis stage kayak gitu. Nah, isnya itu kan termasuk studi, itu kan pembahasan kata predikat juga. mohon maaf Miss, suaranya putus-putus Miss. Apakah cuma di saya atau di teman-teman yang lain juga putus-putus? Kalau misalkan hanya di saya berarti koneksi memang Putus-putus. Putus. Oh, atau bisa bisa. nggak apa-apa. Jadi ini Miss, mungkin bisa ditulis di chat. Coba ditulis di chat. Kira-kira gimana? Bingungnya Miss di mana? Tadi saya dapatnya kalau nggak salah gini ya. Atau gini Miss, coba saya ulangi soalnya. Nanti kalau salah, nanti kalau gimana? Kalau benar bilang benar. Nanti kalau salah Miss luruskan gitu ya. Jadi kenapa kok ini verb 3? Padahal tadi kan disampaikan kalau verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Sedangkan ini kok bisa jadi predikat gitu ya Miss maksudnya? Ya, oke. Baru paham. Ya, nah lanjut aja. Saya sudah paham berarti are itu kan predikatnya itu menentukan si predikat walaupun dia now ya. Maksudnya? Sorry Miss. Are ini kenapa dia disebut are now itu verb 3. Oh, ini ya Miss. Noun-nya ini kenapa kok disebut verb 3? Kenapa kok ada verb 2? Kenapa verb 1 gitu? Are known. Are known To be itu are. Ada to be are itu loh maksudnya, Mister. Ya, Kenapa? itu ada to be-nya. Are itu kan to be ketemu verb 3 ya itu. Verb 2 gitu.
Verb 3, Mister. Betul. Sorry, verb 3 gitu. That's right. Kenapa bisa jadi apa namanya predikat gitu? Oke. Nah, jadi predikat tadi teman-teman, atau kita kembali dulu ya. Predikat tadi, ini saya hapus dulu. Jadi pertanyaannya, kenapa kok be verb 3 itu bisa jadi predikat? Sedangkan di list tadi kan kayaknya nggak ada gitu ya. Iya, Nah, betul. sebenarnya ada teman-teman. Jadi predikat tadi, kata kerja tadi itu ada banyak kan yang bisa teman-teman temui di kalimat, entah itu ketika teman-teman nonton film atau baca koran dalam bahasa Inggris atau baca novel dan sebagainya gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam kalimat seperti itu. Nah, di sini kan nggak ada be verb 3 teman-teman. Nah, tapi di situ ada auxiliary verb. Yang mana be verb 3 itu adalah bentuk dari auxiliary verb, teman-teman. Nah, auxiliary verb itu mungkin tadi saya ini ya, berarti bingungnya di sini ya, teman-teman. Saya kenalkan dengan auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu dan kata kerja yang dibantu, teman-teman. Nah, auxiliary itu ada 4, yaitu ada do, ada to be, maaf, ada juga have, kemudian ada juga modal. Ada 4 keluarga auxiliary, teman-teman. Nah, do itu keluarganya do, does, sama did. Oke. Nah, nanti setelah do itu verb gandengannya atau verb yang dibantu ini itu adalah verb 1. Selalu verb 1 ya, setelah do, does, did, teman-teman. Nggak boleh verb 2, nggak boleh verb 3, ataupun verb SIS dan sebagainya. Tuh, harus verb 1. Nah, kemudian setelah do ada juga keluarga to be. Keluarga to be itu tadi ya, teman-teman, ada is, am, are, atau was, were. Nah, verb yang jatuh setelahnya to be itu adalah verb 3, contohnya tadi ya, are known, are itu dari keluarganya to be, known itu adalah verb 3. Jadi kalau ditanya kenapa kok bisa be verb, are known tadi adalah predikat, karena dia termasuk bentuk auxiliary verb, Miss. Seperti itu. Nah, selain be diikuti verb 3, to be itu juga bisa diikuti verb ing, teman-teman. Hanya beda arti nanti ya. Kalau to be diikuti verb 3 nanti artinya di, contohnya tadi are known artinya diketahui atau dikenal gitu ya. Kalau be diikuti verb ing artinya sedang. Contoh, saya sedang memasak. I am cooking. Saya sedang belajar. I am studying. Seperti itu. Saya sedang bernyanyi. I am singing. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada keluarganya have, auxiliary ya. Verbnya setelahnya adalah verb 3. Nah, bedanya apa dengan be verb 3? Kalau be verb 3 tadi kan pasif, yaitu caranya kita bilang di. Dikenal, dimasak, dibeli, diproduksi atau dihasilkan gitu ya. Sedangkan have verb 3 itu aktif, teman-teman. Artinya telah Contoh, saya telah memasak, I have cooked. Saya telah belajar, I have studied. Seperti itu. Jadi ya maknanya aktif kalau have verb 3. Nah, kalau modal itu banyak banget. Anggota modal itu ada will, ada can, ada shall, ada may, ada must. Nanti kita pelajari hari ke-7, teman-teman. Ya, kita nanti akan kenalan dengan modal. Nah, modal ini nanti gandengannya adalah verb 1. Nah, keempat ini itu disebutnya dengan auxiliary verb, Miss. Seperti itu. Jadi kenapa are known tadi bisa jadi predikat? Karena dia adalah auxiliary verb. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum saya lanjutkan. Silahkan. Nggak ada ya, aman? Kalau nggak ada, kita kembali ke contoh soal tadi. Sekarang ke yang kedua, teman-teman. Nah, caranya sama, dicari kata kerja di soal sebagai predikat. Apakah teman-teman menemukan di soal kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya? That's right. Berarti di sini kita butuh predikat. Pertanyaan saya lagi. Sebelum titik-titik, adakah subjeknya? Ada. Magnetostatik Ada. bakteria. That's right. Ya, kita sudah punya subjek, belum punya predikat. Carikan predikatnya saja, teman-teman. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? C. Ya, betul. Charlie, Yang Charlie. Charlie. That's right. Nah, ini keterangan, teman-teman. Keterangan itu kalau dihilangkan nggak masalah. Ditambahkan juga nggak masalah. Keterangan di dalam kalimat itu ada berapapun nggak masalah. Ya, itu adalah fungsi keterangan. Nanti kita pelajari keterangan di hari ke-7. Seperti itu. Nah, jadi sebentar, saya hilangkan dulu silangnya. Nah, yang alfa itu sebenarnya ada predikat.
Tapi yang bikin salah karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya jadi double. Di soal sudah ada subjek, alfa ada subjek lagi. Nanti subjeknya double. Jadi alfa nggak bisa, teman-teman. Salah ya. Nah, kalau yang Bravo malah nggak ada predikat sama sekali. Kita butuhnya predikat. Kalimat tidak boleh tidak punya predikat, gitu ya. Nah, kalau Charlie, nah jawabannya Charlie, dia berbentuk auxiliary dan kata kerja yang dijelaskan, yaitu be diikuti verb 3. Di tengah-tengahnya disempilin keterangan, nggak masalah, teman-teman. Nah, delta juga sama kayak yang Bravo, ini nggak ada predikat sama sekali, malah dimasukin subjek, itu kata ganti ya. Nah, ya udah berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri jenis magnetotaktik pertama kali dikenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, contoh soal terakhir, caranya sama. Coba dilihat di soal, hati-hati di sini banyak jebakan, teman-teman. Coba dilihat di soal, adakah kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah. D. Mungkin ada. Across. Across. D. Nah, gini teman-teman, caranya kita menentukan apakah itu kata kerja atau bukan. Teman-teman buka Longman Dictionary ya, atau nanti linknya saya kirimkan di grup ya, di chat grup teman-teman, ldoceonline.com. Nah, ini adalah kamus Longman yang bikin asli orang Amerika, intinya linguis atau ahli bahasa di sana gitu ya, teman-teman. Jadi kayak KBBI kalau di Indonesia. Di sini nggak ada bahasa Indonesianya, tapi di sini lebih terpercaya daripada kamus yang bilingual. Misalkan Indonesia Inggris itu kurang terpercaya, yang ini lebih terpercaya teman-teman, karena yang bikin asli mereka gitu ya. Nah, kita cari kata across untuk membuktikan apakah dia kata kerja atau bukan. Nah, kalau kita lihat across, kelas katanya adalah adverb. Nah, adverb itu namanya adalah keterangan. Tadi kan yang bisa jadi predikat itu kelas katanya verb ya, teman-teman. Nah, selain verb nggak bisa jadi predikat, gitu ya. Nah, adverb nggak bisa. Apalagi preposition. Preposition juga nggak bisa jadi predikat. Nah, artinya across tadi itu bukan predikat karena dia bukan kata kerja, teman-teman. Yang saya bilang jebakan tadi di sini ya. Across itu mirip dengan kata cross. Nah, kalau cross itu bisa jadi kata kerja. Artinya menyeberangi atau ya menyeberangi gitu ya, menyeberang gitu. Jadi cross itu kata kerja, kalau across itu dia keterangan atau preposisi. Seperti itu. Jadi itu bukan predikatnya, Mister. Kita coba kembali ke PPT. Jadi across bukan predikat ya, teman-teman. Kita silang dulu atau kita coret dulu. Nah, coba cari lagi ada nggak predikat? Kayaknya nggak ada deh, Mister. Nggak ada ya, betul. Karena kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan asion-asion seperti ini, ation-ation seperti ini, fix dia adalah kata benda. Bisa dibilang 90% gitu ya. Dia adalah kata benda. Nah, kita tadi mencari predikat, yang mana dibuatnya adalah kata kerja, bukan kata benda. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita belum punya predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, subjeknya juga nggak punya berarti, karena sebelumnya predikat juga harus ada subjek, ya kan? Artinya cari pilihan A, B, C, D yang ada subjeknya dan juga predikatnya. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Delta. D. D. Ya, Delta. betul. Betul, jawabannya delta ya. Subjeknya agak panjang, teman-teman. Coconut with briquettes. Predikatnya reduce. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa kenapa salah? Yang alfa itu cuman ada subjek. Coconut with briquette atau briquette limbah kelapa ini ya. Nggak ada predikatnya, nggak bisa. Kita butuhnya juga predikat juga. Nah, kalau yang Bravo salah karena di situ ada conjunction, tidak ada predikat. Kalimat nggak boleh nggak ada predikat, apalagi ditambah conjunction, sedangkan subjeknya cuma satu, nggak punya predikat. Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu ada subjek, ada predikat, tapi subjek predikatnya cuma satu. Kita tidak bisa memasukkan yang namanya conjunction atau kata hubung. Jadi Charlie juga salah ya. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh penerapan teori yang kita pelajari hari ini ke dalam soal structure TOEFL. Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Mister, saya Togi dari Brebes. Boleh, Mister, silakan. Mister Togi. Yang nomor 2 itu tadi, Oke, boleh. sebentar. Maaf ya. It's okay, Mister. Silakan. Itu kalau misalnya ada was first describe sama were first describe, kenapa Beda. milihnya were? Oke, good. Jadi perbedaannya was sama were, teman-teman. Ini kalau diprediksi keluar. Tapi kalau di soal yang dari ITS asli resmi itu nggak pernah ada soal seperti ini, ya. Tapi kalau diprediksi ini sering, teman-teman. Perbedaannya was sama were. Nah, bedanya apa? Bedanya was itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Misalnya I. Misalnya dia laki-laki, he. Misalnya dia perempuan, she. Misalnya dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya, yaitu it. Gitu ya. Nah, I was, he was, she was, it was. Nah, sedangkan di soal bakteria itu jamak ya, teman-teman. Oh, Tunggalnya, betul, tunggalnya itu adalah bacterium. oh. Bacterium. Nah, ini tunggalnya. Kalau bakterium, misalkan magnetotactic bacterium was described. Nah, tapi karena di sini bakteria, itu pakainya were karena digantinya menggunakan they. They was nggak ada, adanya they were. Gitu, Ya, Mister. tadi saya bingung itu seolah-olah itu tunggal. Tunggal. Nah, oke, ternyata jadi ya. jadi tidak semua kata benda, teman-teman, untuk menjamakkannya itu ditambahkan s. Kadang, atau gini, supaya ini yang saya sampaikan di awal tadi ya, kadang masalah kita adalah tentang vocab, teman-teman. Nah, untuk yakin atau meyakinkan kita tentang vocab, itu kita larinya sama, ke kamus. Ya, jadi kita cari misalnya bakteria. Nanti pasti dijelaskan di situ. Nah, bakteria itu adalah kata benda bentuk plural. Plural itu artinya jamak, teman-teman. Kalau singular itu tunggal. Nah, ini singularnya atau bentuk tunggalnya adalah bakterium. Seperti itu, Mister. Jadi, kalau jamak itu bakteria, kalau tunggal itu bakterium. Makanya kalau bakterium pakainya was, kalau bakteria pakainya were. Seperti itu. Dapat ya? Mungkin ada Oke, thank pertanyaan. you. Ya, welcome. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan sebelum kita ke latihan praktek buat teman-teman. Silakan. Aman ya, teman-teman? Baik, kalau gitu kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah. Waktunya teman-teman 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Jawabannya dikirim di chat ya. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian kita bahas bareng. Silakan. Oh, maaf, nggak bisa. Maaf, teman-teman. Silakan. Sudah bisa. Maaf, saya lupa tadi menyeting. Oke, jawabannya Charlie, dan saya lihat everybody picks Charlie. Oh, nggak ada jawaban Bravo. Nice. Kita bahas bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata transmit, artinya sama kayak send, yaitu mengirim, teman-teman. Nah, belum ada subjeknya, maka kita cari subjek, cari subjek aja, gitu ya, karena sudah ada predikat di situ. Yang alfa ada subjek, tapi ada kata hubung. Kita nggak butuh kata hubung atau conjunction ketika subjek predikat cuma satu ya. Nah, kalau yang Bravo di situ ada subjek it, tapi ada predikat lagi, teman-teman, yaitu was. Nah, predikatnya nanti jadi double, ya. Nggak bisa, teman-teman, nanti jadi double predikat, pemborosan. Nah, kalau yang Charlie neurons itu subjek, kemungkinan Charlie bisa. Kita cek dulu yang delta. Di situ ada subjek, nah tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Nah, jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, neurons transmit electrical signals within the brain. Kalau diartikan, neuron itu mengirim sinyal-sinyal elektrik di dalam otak. Seperti itu.
It's okay, kita bahas lagi ke nomor berikutnya. Silakan, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Kita bahas bareng kemudian. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu kalau di soal structure TOEFL. Di situ ada predikat were, subjeknya yang belum ada. Nah, berarti kita cari subjeknya saja. Oke. Yang alfa ada subjek the earliest anesthetics. Kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada subjek, ada conjunction. Salah karena conjunctionnya ya, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek anesthetics, ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi double. Pemborosan predikat, gitu ya. Kemudian yang delta ada subjek, nggak ada, oh ya, ada subjek tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Di situ kalau dibaca nanti, the earliest anesthetics were natural substances such as opium and alcohol. Nanti kalau diartikan, obat penghilang rasa sakit pertama kali merupakan zat-zat alami, seperti misalnya opium dan alkohol. Seperti itu. Saran guys, kirim jawabannya setelah 30 detik habis aja. Boleh, bebas teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta dan ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ tidak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, karena titik-titiknya di awal kalimat dan di sebelumnya predikat kan harus ada subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjeknya. Gitu ya. Jadi cari subjek dan predikat. Kalau yang alpha ada subjek di invention, predikatnya yang nggak ada, alpha nggak bisa. Bravo juga sama ya, ada subjek yaitu inventing an airplane. Nah ini yang tadi salah satu dari teman-teman tadi menyebutkan gerund tadi. Nah ini gerund teman-teman. Jadi verb ing itu bisa menjadi subjek. Ya contohnya yang tadi membaca itu menyenangkan. Reading is fun misalnya teman-teman. Nah reading itu sebagai gerund. Gitu ya. Kemudian yang Charlie, di situ to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Kalau kita pilih Charlie, nanti subjek predikatnya nggak ada. Nah, berarti jawabannya tinggal yang delta. Subjeknya adalah the airplane, predikatnya adalah was invented. Jadi jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan, pesawat terbang ditemukan oleh Wright bersaudara di bulan Desember 1903. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan juga delta. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada auxiliary sama verb 3 ya, is noun, sama kayak are noun tadi. Bedanya kalau is di sini subjeknya nanti tunggal. Nah, sebelumnya itu nggak ada kata benda yang bisa jadi subjek, teman-teman.
Hati-hati dengan kata celestial objects. Ini walaupun kata benda, dia tidak bisa jadi subjek. Nah, kenapa? Karena ada kata of sebelumnya. Nah, of itu kelas katanya namanya adalah preposisi. Kalau ada kata benda, kok sebelumnya ada preposisinya, itu dia akan berubah menjadi keterangan. Jadi ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Dan menjadi keterangan. Contohnya gini, misalnya saya punya kata benda gelas misalnya. Gelas itu kan benda ya. Nah, misalkan kalimatnya berbunyi seperti ini. Ada sebuah koin di dalam gelas itu. Nah, di dalam itu sama kayak of. In itu adalah preposisi. Nah, di dalam gelas itu dia menjadi keterangan tempat. Nah, of celestial objects itu juga preposisi yang diikuti kata benda itu menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek, teman-teman. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha, nah verb ing itu bisa menjadi subjek, teman-teman. Namanya gerund tadi, tapi hati-hati ya. Gerund itu penggunaannya adalah mengikuti kata dasarnya. Kalau kata dasarnya butuh objek, atau kata benda setelahnya, maka setelahnya juga harus dikasih objek. Sedangkan di situ setelah kata studying, itu kan ada kata scientific. Artinya ilmiah, tapi bukan kata benda. Ilmiah itu adalah kata sifat, teman-teman. Nah, otomatis ini gerundnya tidak punya objek, nggak bisa. Ini nggak lengkap gerundnya. Ya, jadi alpha nggak bisa karena belum lengkap. Seperti itu. Misalnya supaya lengkap ya, mempelajari artikel-artikel ilmiah mengenai benda-benda luar angkasa misalnya. Nah, itu baru bisa nanti yang alpha. Ya, tapi karena nggak ada objeknya jadi nggak bisa, teman-teman. Ada yang hilang di sini, nggak bisa diartikan nanti. Nah, kalau yang bravo, the scientific study. Nah, study di sini kata benda, teman-teman. Karena ada the-nya, bukan kata kerja ya, artinya penelitian. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Nah, kalau yang Charlie ada to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, kalau yang delta ada predikat lagi itu sudah salah. Nggak ada subjeknya, malah adanya conjunction. Delta salah. Jadi udah berarti jawabannya bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the scientific study of celestial objects is known as astronomy. Jadi penelitian ilmiah mengenai benda-benda luar angkasa atau benda-benda langit itu dikenal sebagai astronomi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Oke, thumbs over. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta. Oke, kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu, teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ nggak ada ya, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah dolphins. Ya udah, berarti kita hanya butuh predikat, teman-teman. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Yang alpha verb ing nggak bisa jadi predikat kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya kan? Kalau yang bravo ada predikat, tapi subjeknya double, teman-teman. Pemborosan subjek. Kalau yang Charlie dia verb 1, kemungkinan Charlie bisa karena verb 1 itu bisa jadi predikat terutama untuk subjek jamak. Ya. Nah, kalau yang delta di situ ada to verb 1. Nah, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, dolphins use echolocation for navigating and locating prey underwater. Kalau diartikan, para lumba-lumba itu menggunakan echolocation untuk menunjuk arah dan melacak mangsa di bawah air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya.
Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan sebelumnya predikat harus ada subjek, berarti kita juga kehilangan subjek. Ya, betul teman-teman. Jawabannya teman-teman adalah yang alfa. Di situ kita butuhnya subjek predikat, jawabannya alfa. Nanti kalau diartikan, pankreas itu menghasilkan insulin untuk mengatur kadar gula darah. Seperti itu. Kalau yang Bravo tidak ada predikat, teman-teman. Kalimat nggak boleh, nggak ada predikatnya ya. Kalau yang Charlie tidak ada subjek, ada conjunction. Predikatnya cuma satu, nggak bisa. Kalau yang Delta, products itu kata benda. Nah, nggak ada predikatnya, nggak bisa. Ya udah berarti jawabannya yang alfa. Seperti itu. Nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat di situ ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat belum ada. Berarti di sini kita butuh predikat teman-teman. Subjeknya adalah kata algae itu ya. Algae. Nah, berarti kita hanya butuh kata kerja sebagai predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Kalau yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang bravo di situ verb SES. Nah, verb SES itu hanya bisa menjadi predikat untuk subjek tunggal. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta acquisition itu kata benda, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi kalau ada tion-tion di akhir kata, kemungkinan besar 90% dia adalah kata benda. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat ya. Nah, ya udah berarti jawabannya yang bravo tadi. Nanti kalau dibaca like plants, algae acquires energy by performing photosynthesis. Kalau diartikan mirip tanaman atau seperti tanaman. Alga itu mendapatkan ya, acquire itu mendapatkan energi dengan cara melakukan fotosintesis. Miss Divara sepertinya ingin bertanya, silahkan Miss. Ya, mau tanya, Mr. Algae berarti singular ya atau jadinya gimana? Oke, jadi alga itu bisa jamak, bisa tunggal, bisa plural, bisa singular gitu ya. Nah, cuman kalau di sini kan nggak ada untuk predikat yang jamak. Adanya yang tunggal, berarti algi ini dia adalah tunggal. Seperti itu, Miss. Oke, thank you, Mr. Ya, welcome. Nah, nanti pasti salah satu. Kalau nggak acquires, pakai S. Kalau nggak gitu, yang nggak pakai S, verb 1. Nah, kalau yang nggak pakai S, berarti alginya itu jamak, teman-teman. Seperti itu. Oke, that's good question. Lanjut lagi. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain, silahkan. Aman ya? Baik, kita coba ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Ya, that's right. Cuman fotonya Albert Einstein-nya kepotong ya teman-teman. Di situ ada predikat introduce, belum ada subjek. Nah, kita hanya butuh subjek, cari A, B, C, D yang subjek saja. Nah, jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau Bravo salah karena conjunction, Charlie juga sama, Delta salah karena predikatnya nanti double, teman-teman. Ada verb 2 kok ditambahkan to be, nggak boleh, nanti predikatnya jadi 2. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan, Albert Einstein memperkenalkan konsep relativitas di tahun 1905. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 9. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada observe ya. Artinya mengamati subjeknya yang belum ada. Nah, cari subjeknya saja, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. That's right. Nah, nanti kalau diartikan, Alexander Fleming mengobservasi manfaat antibiotik pada penicillin di tahun 1928. Bravo salah karena ada conjunction, Charlie juga sama, Delta juga sama. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di kalimat cuma satu. Ya, jadi hanya butuh subjek saja. Oke, well done. Lanjut ke nomor 10. Terakhir, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat jawabannya teman-teman adalah alpha. Semuanya menjawab alpha ya. Baik, kita cek cari predikat dulu. Seperti biasa kalau ditarik dari depan ke belakang, belum ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, hati-hati teman-teman. Subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Apalagi sebelumnya koma itu juga nggak ada kata benda lepas. Itu kata bendanya itu diikat sama preposisi on. Dia menjadi keterangan yang saya sampaikan tadi. On itu juga preposisi. Keluarganya of, teman-teman. Nah, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Sama kayak di dalam gelas tadi. Yang awalnya gelas itu kata benda, kok ada di dalam sebelumnya menjadi keterangan. Nah, artinya di sini kita belum punya subjek. Karena keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha ada subjek taste buds. Predikatnya adalah detect. Kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada subjek detecting taste buds, tapi nggak ada predikat. Bravo nggak bisa ya. Nah, kalau yang Charlie ada conjunction yang bikin salah, teman-teman. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Nggak bisa. Delta ini juga sama, ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, di permukaan lidahnya manusia, taste buds ini ya, taste buds saya nggak tahu bahasa Indonesianya, teman-teman. Jadi taste buds itu mendeteksi rasa-rasa yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Taste buds itu untuk reseptor rasa, mungkin seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang kalimat dan subjek dan predikat. Gitu ya. Diingat-ingat, subjek dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Oke, sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, nanti setelah kelas akan saya kirimkan rekamannya ya, insya Allah teman-teman. Untuk teman-teman nanti tolong sempatkan dicatat. Kalau nanti ada yang bingung, tolong ditanyakan dulu. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Silahkan, Miss Lim Velngia. Mister, kalau untuk Iya, conjunction nanti next pertemuan ada dibahas nggak ya? betul. Di Atau pertemuan kedua, Miss. Berarti besok, hari oke Selasa. oke kalau gitu nggak jadi. Kasih Mister. You're welcome. Nah, kita step by step ya, teman-teman. Jadi yang paling simpel dulu, karena teman-teman harus, ini adalah pondasi ya, teman-teman. Ini adalah pondasi, teman-teman. Maksudnya pondasi ini harus dikuasai. Karena bab 1 ini akan kita pakai di bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi ini akan selalu dipakai. Kemudian ada pertanyaan, Mister, berarti kita nggak pakai longman yang disuruh print di grup itu. Nah, buat teman-teman yang belum ngeprint, tolong jangan di print. Karena saya nggak pakai buku itu. Tapi kalau teman-teman sudah ngeprint, that's okay. Teman-teman kerjakan buat latihan aja. Nanti kalau ada kesulitan apapun, silakan japri saya. Nanti akan saya kirimkan kuncinya juga, gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya awam sekali dengan bahasa Inggris, apa memungkinkan akan paham jika mengikuti kelas sampai akhir. Gini, Miss. Jadi gini, teman-teman. Ini bagus banget pertanyaannya. Apakah teman-teman bisa dari awam nih atau dari nol sekali? Apakah teman-teman akan bisa paham jika setelah sampai akhir? Jawabannya adalah pada teman-teman sendiri. Ya, maksudnya gini. Yang saya sampaikan tadi, petunjuknya sudah saya kasihkan. Teman-teman hajar latihan, sering-sering latihan. Jangan terlalu banyak teori. Karena kalau teori, daripada teman-teman bingung ketika latihan gitu ya. Jadi,
banyakin latihan. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, silahkan japri saya, silahkan ditanyakan. Gitu ya. Nanti kalau saya nggak tahu, akan saya carikan sampai ketemu. Karena saya juga masih belajar. Tadi saya sampaikan di awal gitu ya, teman-teman. Kita di sini belajar bareng. Jadi jawabannya tergantung masing-masing, Miss. Oke. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Itu nanti tergantung teman-teman sendiri. Seperti itu. Kemudian nanti jam 7 materinya ini juga kan, Mister. Betul, materinya sama tentang subjek predikat. Cuman kalau saya nggak salah ya, latihannya itu sudah saya buatkan, teman-teman. Jadi latihannya aja nanti yang beda. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan mau latihan lagi, silahkan datang lagi ke sesi malam, nggak apa-apa. Atau tadi misalkan ketinggalan mau datang lagi ke sesi malam, nggak apa-apa. Dan jangan lupa nanti ada absensi ya setelah kelas, tolong saya kirimkan apa namanya Google Form, nanti teman-teman isi sesuai data teman-teman, seperti itu. Kemudian Mister untuk Jaren akan ada pembahasan sendiri kan, nanti Jaren itu kita bahas sedikit di chapter ke-7, Miss. Seperti itu. Nanti misalkan ada yang ketinggalan atau teman-teman ada yang masih bingung tentang Jaren, boleh ditanyakan di chapter 7 gitu ya. Kemudian, sorry bukan chapter 7, chapter 6 maksud saya. Kemudian Kak, untuk Longman yang disuruh print kuncinya bagaimana? Nanti saya kirimkan ya Miss, nanti saya kirimkan di grup. Tolong kalau saya lupa nanti saya diingatkan di chat Japri. Nggak apa-apa teman-teman, feel free. Sama saya, kita sama-sama belajar gitu ya. Nggak ada tutor, nggak ada member. Saya juga masih belajar dari teman-teman gitu. Jadi nanti kalau saya lupa tolong diingatkan. Kemudian mau nanya soal pronoun once, itu kata ganti orang ke berapa dan boleh dikasih contoh penggunanya, soalnya awam dengan penggunaan kata itu. Nah, kita coba cari di kamus teman-teman, gitu ya. Itu dari kata one, tapi yang pronoun. Atau ada nggak yang once langsung? Kalau once langsung nggak ada teman-teman. Jadi ketika kita nulis once, hasilnya oneself atau one see. Nah, jadi carinya yang one tapi yang kata ganti, karena one itu kelas katanya lumayan banyak. Nah, kalau teman-teman ngecek di kamus, sebentar, layar teman-teman, udah pindah ke kamus ya. Nah, kalau teman-teman mengecek di kamus, misalnya kata one gitu ya, terus setelahnya kok ada angkanya seperti ini, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Lebih dari satu kategori leksikal, teman-teman, atau kelas kata lah, kita nyebutnya gitu ya. Nah, yang pertama ada number itu sebenarnya kata benda, teman-teman. Nah, one itu juga jadi pronoun juga bisa. Nah, plural bentuknya adalah ones. Gitu ya. Contohnya adalah yang once ini contohnya teman-teman. Nah, jadi the only jokes I tell are the ones that I hear from you. Nanti kalau diartikan satu-satunya, bukan satu-satunya berarti karena joke-nya banyak. Jadi bercandaan-bercandaan yang saya berikan adalah mereka di sini maksudnya bercandaan-bercandaan tadi ya, atau guyonan-guyonan tadi yang saya dengar dari kamu. Jadi once di sini dia adalah kata ganti, seperti itu. Tapi posisinya bukan subjek teman-teman, karena letaknya di setelah predikat are, seperti itu. Gitu ya, Mister. Untuk penggunaan once. Jadi di kamus ini enaknya kita juga dikasih contoh. Contoh itu yang ada ininya teman-teman, ada speakernya, karena ini bisa kita dengarkan kalau teman-teman misalkan mau ngecek pronunciation-nya bagaimana untuk melatih speaking, nah itu bisa teman-teman. Nomornya yang mana Kak? Nah, nomor saya yang nge-share link kelas di grup teman-teman. Ya, yang betul yang disampaikan Miss Lim Venlia itu jadi setiap link yang untuk kelas itu yang share adalah nomor saya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan apapun tentang TOEFL ya, nanti silahkan japri saya. Tapi kalau misalkan tentang program, misalnya sertifikatnya atau apapun tentang program, tesnya, itu jangan ke saya teman-teman. Karena itu adalah kewenangan lembaga. Nanti yang menghandle tes itu bukan saya juga. Nanti yang menghandle itu adalah admin lembaga langsung. Seperti itu. Syukran Kak. Oke, sama-sama Miss. Mister, untuk materi-materi yang kita bahas ini masuk ke IELTS juga nggak ya? Nah, kalau IELTS beda teman-teman. Kita hanya membahas tentang TOEFL yang ITP Miss. Kalau IELTS itu juga tujuannya agak sedikit beda. Mungkin mirip dengan yang IBT. Tapi kalau apakah yang kita bahas itu IELTS? Jawabannya tidak, Miss. Jadi beda gitu ya. Tapi once digunakan untuk subjek kan bisa, Mister. Karena dia letaknya adalah, karena dia kelas katanya adalah kata ganti. Kata beda dan kata ganti itu semuanya bisa jadi subjek atau objek. Seperti itu, teman-teman. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan.
Nggak ada? Atau nanti kalau teman-teman ketika latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya ya. Baik, thank you so much for having me today guys, dan it's nice to meet you. Senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Semoga betah ya belajar dengan saya. See you next time in the next meeting. I'll see you again. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time.